Kita berangkat tahu dulu, harus tahu. Jadi tidak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Emang sudah mempunyai predikat dia udah muslim, tapi belum nyampe di situ. Harus begitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kita cari tahu siapa yang diikrari oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Islam itu gimana? Maksudnya Islam itu yaitu yang kita tahu semua dari dulu sampai sekarang, dari nenek moyang kita, tinini aki buyut bau sadaya natos itu diwanti-wanti, diburukeun, dimimiti murang kali alit gitu. Anak-anak masih kecil ditajuk-tajuk di masjid-masjid, diajar tatalaran, rurukunan bahasa Sunda gitu. Belajar dasar-dasar agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan lain-lain. Itu dari kecil udah ditanamkan gitu, dari dulu gitu. Lalu Islam itu apa? Yang tadi dijawab, yaitu 5 perkara Islam itu. Ini baru masuk rukun Islam, yang tadi rukun agama Islam. Islam itu untuk nyampe kesempurnaan agama Islam, yang pertama harus menguasai Islam. Untuk menguasai Islam harus tahu rukunnya Islam. Berapa rukunnya? Ada 5. Yang satu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima berangkat haji ke tanah suci. Itu bagi orang yang sudah mampu. Yang pertama dulu yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang bukan orang Islam, non muslim, orang kafir, bahasa Arabnya kafir gitu, lalu mau masuk belajar, mau masuk agama Islam, tentulah ia harus ikrar dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau kita, anak-anak kita yang udah dari kecil, atau anak-anak kita yang dilahirkan dari ibunya, rahimnya, yang ibunya sudah muslim? Tentunya itu cukup aja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dalam waktu sholat, sebagaimana yang dikutip berada dalam kitab Sulam Taufik. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada waktu sholat. Nah, syahadat itu kok gampang ya, bisa kita masuk Islam? Ya, memang betul kalau ngucap cuma ikrar dengan kata kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cuma lisan aja, itu memang gampang. Tapi bila kita dikaji lebih dalam, maka akan tenggalilah oleh kita apa maknanya itu syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Kita coba belajar sedikit menggali kalimat syahadat.
Yang pertama, bukan hanya lisan yang kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi harus tahu siapa yang kita diikrari oleh kita. Satu syaratnya tahu. Al-ilmu, bahasa Arabnya al-ilmu, tahu. Bagaimana tahu tentang sifat Rabb, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara mempelajarinya, minimal kalau dulu, sekarang di pesantren-pesantren masih, kalau itu sudah jadi syarat wajib. Kalau di pesantren pasti tijan itu harus. Kenapa? Sebab dalam tijan itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat 20, yang wajibnya, yang mustahilnya, lalu yang wenangnya, kemudian ngurung sama sifat-sifatnya Rasul, yang 4 yang wajibnya, 4 yang mustahilnya, 1 lagi yang menangnya. Bila dibulatkan semuanya jadi 50. Itu minimal itu. Kita berangkat tahu dulu, harus tahu. Jadi tidak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Emang sudah mempunyai predikat dia udah muslim, tapi belum nyampe di situ. Harus begitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kita cari tahu siapa yang diikrari oleh kita, yaitu Allah. Bagaimana cara mencari tahunya? 1, harus ngaji dulu. Ngajinya kemana? Silakan cari yang kiai, ustadz yang dekat dengan kita semua, lalu kita tanya, lalu belajar ngaji, atau berangkat ke pesantren ibarat, biar kita lebih mendalam dan belajar akidah, lebih mendalam belajar beragama. Harus tahu kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Kata Rasul begini, kalau kita ingin tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Artinya siapa orang yang mengenal dirinya, tahu dirinya, maka ia sungguh akan mengenal Tuhannya. Berangkat dari kita dulu. Kok bagaimana ya mengenal kita lalu tahu Robnya, Tuhannya? Berangkat dari kita dulu. Kita ini siapa ya? Kita itu adalah orang yang ada awalnya, ada awal mulanya. Kita dilahirkan kecil dulu, bayi dulu, lalu besar tumbuh, lalu dewasa, lalu tua, lalu mati. Kita ini mempunyai kekuatan seumpamanya. Dari kecil tidak ada, langsung bisa kecil-kecil langsung bisa bawa mikul gabah seumpamanya sekarung, nggak ada. Gak bisa apa-apa dulu. Begitu dilahirkan gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Bisanya apa? Nangis. Pingin makan, minum, nangis. Pingin pipis, nangis. Sakit, nangis. Lain apa-apa, nangis. Cuma itu. Lalu gede-gede dulu bisa. Lalu bisa belajar, bisa jalan, bisa lari. Dan juga gak terus begitu. Bisa belajar, bisa lari, lalu tua, kembali lagi ke asal. Gak bisa apa-apa lagi. Bahkan sekarang banyak. Umurnya masih sekian 40-an, 35. Tapi ternyata dia udah gak bisa jalan. Gak bisa apa-apa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa dalam diri kita itu? Pertanyaannya. Terus seumpamanya kita dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah begitu kita lahir udah dikasih pengetahuan? Seumpamanya kita begitu lahir di alam dunia, ke alam dunia iya bisa ngitung 1 2 3 4 5 6, enggak.
Atau bro ke alam dunia langsung bisa ngitung matematika, bro ke alam dunia bisa maca, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Sunda atau bisa bahasa Indonesia. Gak ada semua, gak punya bahasa, begitu lahir semuanya juga. Bahasanya satu, ea itu. Bahasanya itu semua. Lalu sedikit-sedikit bisa bicara. Bicaranya sering mendengar ibu bapaknya gimana cara bicaranya. Kalau yang dilahirkan di Inggris ya, terus ya pasti dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Dilahirkan di Sunda ya pasti dilahirkannya akan belajar bahasanya bahasa Sunda, bahasa lain yang lain juga gitu. Lalu kadang-kadang gak terus pas sehat, semakin tua kembali lagi lisan kita itu yang tadinya pertentang, bicara debat apa gampang, siapa berani gitu, apalagi lulusan seumpamanya lulusan apa bisa. Tapi begitu tua oleh Allah diambil sedikit-sedikit kemampuannya. Yang tadinya pintar bicara lalu susah lagi bicara, gak jelas lagi bicaranya, bahkan masih banyak, masih muda tapi udah gak bisa bicara. Itu ciri apa di diri kita itu? Ternyata kita ini ada awal ada akhirnya. Ternyata kita ini semuanya adalah orang-orang yang butuh. Ternyata kita ini semuanya adalah orang-orang yang sungguh tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai apa-apanya. Sahabat seiman rahimakumullah, semoga ini menjadi bekal untuk kita lebih baik beramal untuk bekal kita di akhirat nanti. Dengan ini kita semoga menjadi orang-orang yang tambah baik amalnya, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.